Di video kali ini gue bakalan ngebahas anime Sakamoto Days. Buat kalian yang belum pernah nonton anime Sakamoto Days, gue saranin kalian nonton animenya karena keren banget menurut gue. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Di urutan ke-10 ada anggota baru di grup pembunuh terkuat dari Order, yaitu Osaragi. Walaupun Osaragi cenderung kekanak-kanakan dan kerap bertindak tanpa pikir panjang, Osaragi adalah salah satu assassin terkuat di Jepang. Dia bahkan mampu mengalahkan Lu, seorang pembunuh berantai rank A yang telah membunuh sebanyak 180 orang dengan menggunakan senjata unik miliknya, yakni berupa gergaji bulat yang selalu disimpan dalam kopernya. Senjata ini bisa dipakai dalam pertarungan jarak dekat maupun menengah, dan kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Di urutan ke-9 ada Gaku. Dia adalah salah satu anggota organisasi X dan secara khusus bekerja untuk Slur atau X. Gaku adalah pembunuh berdarah dingin yang selalu tenang di segala situasi dan sangat kuat, di mana ia terbukti mampu membantai ratusan anggota JAA sekaligus dengan santainya. Menurut pengakuan Nagumo juga, Gaku adalah salah satu lawan terkuat yang pernah ia hadapi sejauh ini. Dari segi refleks, Gaku bisa dikatakan setara dengan Nagumo. Walaupun refleks doang ya. Gaku juga berhasil bertahan dalam pertarungan melawan Takamura, sang kakek-kakek dingin tapi kejam. Ya, walaupun harus kehilangan tangan kiri, jari, dan kupingnya dalam hanya beberapa gerakan. Bukan karena si Gakunya yang lemah, emang si kakek-kakek anomali ini yang terlalu kuat. Di posisi 8 ada Kanaguri. Walaupun sosoknya sangat nyentrik dan selalu membawa kamera sebagai senjata utamanya, tapi Kanaguri pernah menjadi bagian dari Order dan kini bergabung dengan organisasi rahasia Keiujuki. Kalian tahu kalau semua anggota Order itu orang kuat, dan terbukti Kanaguri mampu meladeni Sakamoto dalam wujud gemuknya. Dan juga mungkin Kanaguri tampak masih mampu bertahan menghadapi Sakamoto dalam mode kurusnya, walaupun sebentar sebelum akhirnya mundur karena pasti mati kalau dilanjutin. Shiba ada di urutan ke-7. Dia merupakan murid dari Yotsumura dan juga anggota Order. Jauh sebelum Shiba bergabung dengan Order, ia sudah dikenal sebagai pembunuh liar yang menakutkan dengan menggunakan senjata palu cakarnya. Senjata itu dapat mencabik dan merobek musuhnya. Belum lagi, Shiba ini cukup tenang dalam setiap pertarungan dan juga mempunyai refleks yang luar biasa. Dan ia juga adalah orang yang telah membimbing Osaragi dan membawanya bergabung dengan Order. Karena kemampuannya itu, Kasih mengkategorikan Shiba sebagai target peringkat A, peringkat yang sangat tinggi untuk seorang anggota Order. Selanjutnya di nomor 6 ada Satoru Yotsumura. Tidak lain adalah guru Shiba dan mantan nomor 2 di JAA, yang juga dikenal sebagai anggota pendiri Order sekaligus Profesor JCC. Namun, ia kemudian dibuang karena tuduhan berkhianat. Meskipun sebenarnya ia dijebak oleh Sei Akashi dan kini berbalik melawan JAA. Dari segi pergerakan, mungkin Yotsumura tergolong lambat. Namun, reaksinya jauh lebih cepat dari orang-orang pada umumnya. Kita diperlihatkan saat pertempuran melawan Shiba dan Osaragi. Yotsumura terbukti cukup tangguh selama pertarungan. Di posisi 5 ada Oki, sang pemimpin Order. Sebagai pemimpin Order, kekuatan Oki perlu diperhitungkan. Memang belum banyak yang ditampilkan dari karakter satu ini. Selama ini, ia dikisahkan berada di luar negeri untuk menjalankan misi khusus. Namun Oki percaya diri mengatakan bahwa dirinya dapat membunuh salah satu anggota Order seperti Shiba dalam waktu 1 menit atau kurang. Kalau emang benar udah pasti kuat kan? Karakter terkuat di anime Sakamoto berikutnya adalah Yoichi Nagumo di posisi keempat. Walaupun tingkahnya ngeselin dan suka usil, faktanya Nagumo pernah menjadi anggota Order sebelum akhirnya kehilangan posisi tersebut. Tapi ia telah menunjukkan bakat luar biasa sebagai pembunuh. Bahkan kemampuannya itu sudah diakui sejak pertama kali ia masuk JCC dan berteman dengan Sakamoto dan Rion, di mana ketiganya dianggap sebagai prospek menjanjikan di dunia pembunuh bayaran Jepang. Nagumo juga punya keahlian penyamaran tingkat tinggi. Dalam hal pertempuran, Nagumo dikenal ahli dalam berbagai sisi. Dia bahkan mampu membuat lawannya pingsan hanya dengan menunjukkan niat membunuhnya. Mungkin kalian pada mikir kalau MC kita Sakamoto itu ada di peringkat 1, tapi kenyataannya MC kita itu ada di urutan ketiga.
Sebelum meninggalkan dunia bawah, Sakamoto memang telah dikenal sebagai pembunuh bayaran profesional yang bahkan dianggap sebagai sosok legenda di dunia pembunuhan. Tapi sekarang dia hanyalah seorang pria gemuk penjaga toko yang sayang keluarganya. Mungkin tubuhnya gendut dan terasa sedikit kaku karena telah pensiun dalam waktu cukup lama. Meski begitu, Sakamoto belum kehilangan keterampilannya tersebut sepenuhnya. Terbukti, ia dapat memusnahkan seluruh cabang JAA. Sakamoto juga adalah petarung tangan kosong yang unggul dari berbagai aspek. Anggota order seperti Shiba-Shiba pun takluk olehnya. Di posisi kedua ada Takamura, sosok kakek-kakek anomali yang terlihat lemah, rapuh, yang kalau kita tonjok itu langsung pingsan. Siapa sangka kalau dia adalah mesin pembunuh terkuat di JJA sekaligus kekuatan mentah bagi order. Takamura, si kakek-kakek dingin tapi kejam, memiliki kekuatan dan kecepatan yang mematikan. Kita sudah diperlihatkan ketika si kakek-kakek dingin tapi kejam saat melawan Gaku yang kalah dalam beberapa gerakan saja. X pun sampai berharap bahwa si Takamura bisa mati selagi X berupaya untuk meratakan JAA. GAO ini sepuh, saking kuatnya anomali dingin tapi kejam, bikin orang-orang mikir yang bisa ngalahin Takamura adalah dirinya sendiri. Tapi masih ada satu karakter yang lebih kuat dan kejam dari kakek-kakek anomali ini, yaitu Kei Ujuki. Di peringkat teratas, dia adalah Kei Ujuki, tiada lain adalah X atau Slur. Dia adalah sosok antagonis utama dari semua konflik di anime ini. Minin awalnya ngira kalau si kakek-kakek anomali dingin tapi kejam adalah karakter paling berbahaya. Ternyata Kei Ujuki menunjukkan kekuatan yang jauh lebih mengancam yang berkaitan dengan kondisi medisnya, tepatnya situs inversus, yaitu posisi organ terbalik dari manusia normal. Contohnya seperti jantung yang seharusnya ada di kiri, tapi kalau Ujuki ini ada di sebelah kanan. Dan satu lagi, yaitu kepribadian ganda. Dia bisa memanfaatkan kekurangannya itu menjadi senjata yang paling mematikan. Soalnya dia bisa meniru kepribadian dan bahkan kemampuan musuhnya. Ini adalah faktor kenapa dia berada di posisi satu karakter terkuat di anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain lonceng biar kalian tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Gua Mimin Roma, pamit undur diri.